kerinduan kami datang ke rumah-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami haus akan firman-Mu ya Bapa. Kami sadar akan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami datang untuk memuji memuliakan Engkau. Sekaligus kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua yang melayani Engkau pada hari ini ya Bapa. Biar kami benar-benar diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan suluh bagi kaki kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada sore hari ini ke dalam kuasa-Mu. Ini ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan yang memimpin kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, inilah ibadah kami. Kami mau memulai hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Kurang, hanya satu orang aja Bapak Pendeta yang luar biasa. Jemaat, apa kabar? Amin. Mau bersorak-sorai untuk Tuhan? Mau bergoyang untuk Tuhan? Hari ini harus bergoyang semua. Jadi biar melenturkan pinggang yang kaku ya. Harus goyang ya. Jangan sebelah sini Pak, sebelah sini aja. Ya. Ada areanya. Tes. Ya, kita udah siap goyang. Oke.
Bapak Ibu saudara, saya membuka ruang kesaksian karena merah semua. PDIP. Hah? PDIP. Pasti ada cerita merah-merah ini ya, pasti ada kesaksian ya. Saya berikan kesempatan untuk bersaksi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan untuk Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sore hari ini saya lihat luar biasa ya. Pak Rudi yang biasanya nggak goyang, hari ini goyang. Pak Moses juga semangat banget. Wah, mantep deh pokoknya ya. Apalagi Pak Haji, saya sampai kaget-kaget. Iya, tetap semangat di dalam Tuhan. Seberapapun kita yang ada pada sore hari ini, kita percaya bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya buat kita semua. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh luar biasa buat kehidupan saya. Kira-kira Jumat tanggal berapa ya? Jumat kemarin, Jumat satunya lagi, Jumat yang lalu berarti ya. Tanggal 29 itu saya menjalani operasi mata yang sebelah kiri gitu ya. Awalnya karena pernah operasi yang sebelah kanan, saya rada takut juga gitu ya. Karena kan ketika diperiksa terus tekanan darahnya tinggi gitu ya, otomatis tidak bisa melaksanakan operasi. Terus harus ada tes COVID segala gitu ya. Dan puji Tuhan semuanya baik dan operasinya juga berjalan lancar. Saya percaya ini semua adalah berkat dukungan saudara-saudara seiman di tempat ini, sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik. Dan saya juga bersyukur diberikan dokter yang memang tepat gitu ya, sehingga dapat memberikan informasi yang tidak membuat takut, tetapi informasi yang membuat saya semakin yakin dan semakin mau gitu menjalani operasi itu. Terima kasih buat kebaikan Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung saya di dalam doa. Saya akan menaikkan satu pujian.
Kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Ibu Gembala yang kesaksiannya sungguh luar biasa, sungguh memberkati kita semua. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Saya berikan kesempatan. Ya, untuk memikirkan kesaksian, saya mau bersaksi ya. Terakhir-terakhir ini saya dihubungi sama keluarga dari Nias. Ada di sana ibu, ada adik saya, dan mereka minta saya untuk pulang ke Nias. Jadi saya mengambil keputusan ini berat, sungguh berat. Saya mempertimbangkan kepada Pak Toto, kepada Pak Gembala maupun kepada Pak Hermawan, karena kami setim penggembalaan. Saya bilang kalau saya ambil keputusan pulang, seolah-olah saya tidak konsekuen dalam pelayanan. Saya sudah diteguhkan, saya sudah ditahbiskan, dan saya sudah berjanji untuk melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Tetapi Bapak Gembala bilang, karena orang tua saya ini sudah tua, sudah 84 tahun sekarang. Adik saya, dia tinggal di rumah adik saya perempuan, yang adik saya ini sudah 10 tahun lebih sakit-sakitan, gagal ginjal. Dan sekarang adik saya ini lagi cuci darah, di mana dia tidak bisa mengurusin ibu saya yang sudah tua. Dan beberapa bulan terakhir suaminya dipindahkan kerja di luar kota. Yang sering membantu juga selama ini anaknya yang sedang kuliah di Bandung, lagi online, maka bisa membantu untuk ngantar jemput ibunya ke rumah sakit untuk cuci darah. Sekarang anaknya sudah mulai kuliah offline, tatap muka. Pertengahan Februari ini harus berangkat ke Bandung. Tentunya tidak ada orang yang bisa membantu lagi di rumah ibu saya dan adik saya. Akhirnya mereka minta saya pulang, karena di sini saya dari sekian anak yang tinggal di Jakarta yang tidak ada keterikatan. Jadi akhirnya saya mohon kepada Bapak Pendeta dan tim penggembala di tempat ini. Bagaimana Pak? Kata Pak Pendeta, kalau untuk orang tua, Pak Pendeta tidak bisa menahan, dan itu juga sudah merupakan pelayanan. Saya berterima kasih sekali. Saya berterima kasih sekali atas bimbingan, atas pengarahan-pengarahan yang sudah diberikan kepada saya selama saya melayani. Saya banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Apalagi buat saya, kita di sini serasa berat saya untuk meninggalkan. Sungguh berat. Saya sudah katakan sama Pak Pendeta, jiwa saya kedua di jemaat ini. Tetapi dengan berat hati, saya harus ambil keputusan ini untuk pulang ke Nias awal Maret yang akan datang. Makanya saya harus menyerahkan tanggung jawab ini. Pak Gembala, Pak Toto, Pak Hermawan harus mengambil alih, dan siapa yang ditugaskan Pak Gembala untuk bisa menggantikan apa yang menjadi tanggung jawab saya selama ini. Saya bukan tidak bisa bertahan, tetapi ini pilihan yang terpaksa saya ambil karena orang tua saya sangat memohon kepada saya untuk pulang ke Nias, untuk bisa mengurusi, untuk bisa menjaga selama dia masih hidup. Jadi ini saya mohon maaf kepada semua, kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Toto, Pak Hermawan, dan seluruh jemaat yang sudah mengasihi saya dengan sungguh-sungguh. Saya juga mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan-kekurangan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya saya dimaafkan,
Saya didoakan supaya saya juga di Nias kalau ada pelayanan, saya tetap melakukan pelayanan, saya tetap terjun ke dalam pelayanan. Jadi inilah kesaksian saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Masih ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh jiwa kita. Mari kita arahkan hati kita untuk mendengarkan, untuk menerima firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita, yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, yang menjadi hikmat, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Akad pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
yang hidup, Allah yang kekal dan kuasa, penuh belas kasihan dan kemurahan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dan diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Maka terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa menyentuh setiap kami. Sukacita dan syukur kami tak terhingga sebab kami sehat buat hari ini. Terima kasih buat perlindungan Tuhan, bahwa kami hari ini ada sebagaimana kami ada. Terima kasih, syukur. Berdoa buat sahabat, teman, kerabat, semua orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, baik hari-hari ini mengalami sakit oleh karena wabah yang merebak. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa, Tuhan belas kasihan-Mu berlaku atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami itu mendengar sebagian isi hati Tuhan, maka bersabda berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-hamba Tuhan ini mendengar dan rindu mengenal isi hati Tuhan. Maka urapi hamba Tuhan yang penuh dengan segala kekurangan kelemahan, yang hina dan tidak berguna ini. Tuhan, permuliakan nama-Mu lewat setiap perkataan yang disampaikan melalui bibir lidah hamba Tuhan ini. Maka kuduskan, tahirkan seluruh kehidupan hamba Tuhan ini, supaya benih firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi menghasilkan buah bertumbuh dan sungguh berlimpah dengan kemuliaan. Setiap perkara yang bukan berasal dari Tuhan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya buka masker, mohon izin. Saya tidak pilek, jadi saya buka saja. Karena kata sahabat saya, saudara saya, sangat sakit hati gara-gara pilek, dibilang COVID ya. Tapi sekarang ini emang begitu, gejalanya pilek, radang tenggorokan, itu tersumbat, kepala pusing. Konon katanya kalau kepala pusing dari sini ke bawah sakit gigi. Kalau sakitnya atas aja ini, itu darah tinggi. Kalau sebelah, migrain. Migrain bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Kalau semuanya sakit, biasanya tagihan jatuh tempo nggak bisa setor. Jadi sakit semua kepala. Tapi COVID juga katanya sakit semua, jadi bingung ini. Jadi antara COVID dengan tagihan yang menumpuk ini susah dibedakan. Beda tipis, kepalanya sakit semua gitu. Tapi yang paling penting adalah hati yang gembira. Itu adalah obat yang manjur. Amin. Manjur. Jadi kalau hari ini kita menjoget Pak Haji Cailah, jadi bahagia, gembira, dan itu obat yang manjur. Amin. Wow, luar biasa. Saya mengajak kita semua, saya undang Manu sebagai berdiri. Karena kita pakai merah-merah ini, mari berdiri, jangan takut-takut. Ikutin saya. Jadi Happy Chinese New Year ya, selamat tahun baru Cina. Saya mengajak saya berkata-kata ikutin, jangan ada yang salah. Kalau yang salah harus diulang lagi ya. Xin Yan Hung En, Xin Yan Kuai Le, Gong Xi Fa Zai, Gong Xi Fa Zai. Silakan dulu ini. Belum. Jadi karena sekian banyak, saya mau ngasih sekian banyak. Yang paling penting kasih dulu yang banyak, ini kasih ke sini dulu. Saya bagi lagi ya. Artinya, ini artinya, ada artinya Bapak Ibu. Xin Yan Hung En itu artinya selamat tahun baru Imlek. Semoga berkat anugerah Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Amin. Xin Yan Hung En, Xin Yan Kuai Le, dan selamat tahun baru. Semoga selalu ada kebahagiaan dalam hidupmu. Itu doa luar biasa. Gong Xi Fa Zai. Semoga kekayaan berlimpah di tahun baru ini. Tentu kaya kalau semua bagi apa ke saya semua ini. Tapi setidaknya kita kaya dengan pengetahuan, kaya dengan pengalaman. Tidak kaya tidak hanya diukur dengan uang. Tidak ada orang merasa kaya, berapapun dia pasti kurang. Dia punya berapapun bisa kurang kalau itu hanya buat gaya-gayaan hidup. Tapi sedikit pun cukup jikalau itu dipakai untuk kebutuhan hidup. Amin.
Gongsi Facai, kaya di dalam Tuhan. Amin. Baik, sebelum saya membaca Alkitab hari ini kita memang merayakan, menghormati untuk tahun baru Imlek ya. Di GKI Pembawa Damai Agape ini adalah gereja yang membawa damai. Ini bukan sekedar nama atau slogan, tapi benar-benar Injil adalah pendamai. Pendamai menyatukan semua, yang jauh menjadi dekat, yang berbeda dipersatukan di dalam kuasa Injil. Jadi seringkali budaya memisahkan. Budaya memisahkan karena budaya itu berbeda-beda. Budaya itu adalah akal budi atau hasil dari akal budi manusia. Jadi akal budi menjadi budidaya ya. Dari akal manusia, akal budi manusia terciptalah budaya. Budaya adalah satu kebiasaan atau satu aturan yang sudah disepakati bersama untuk diterapkan dalam kehidupan satu kelompok masyarakat tertentu. Jadi budaya. Budaya keluarga saya pasti berbeda dengan budaya keluarga yang lain. Dan tidak harus sama, tapi perbedaan itu masing-masing harus saling menghargai perbedaan. Tidak harus merasa paling benar dan juga tidak boleh menyalahkan. Biarlah menghormati setiap perbedaan kebudayaan. Dan Imlek ini lebih banyak cenderung ke arah budaya Chinese. Saudara, kerabat, siapapun yang adalah beretnis Tionghoa atau Chinese harus bangga bahwa saudara adalah Chinese. Saudara boleh menjadi Kristen, boleh menjadi agama apapun, boleh tinggal di kota manapun. Saudara adalah Chinese. Dan tetap budaya itu harus tetap dijunjung tinggi, dipertahankan. Budaya yang baik, budaya yang luhur, tidak harus meninggalkan budaya. Demikian juga saudara-saudara yang mungkin dari Medan atau Korea Utara. Saudara pertahankan budaya Korut ya, Korea Utara. Maksudnya Sumatera Utara. Kalau Korea Utara itu Kim Jong Un. Kim Jong Un. Kalau ini enggak, Sida Putar. Si Lut. Si Togar. Nah, itu dari Sumatera Utara. Pertahankan budaya. Ada ulos, hormati ulos. Saya tidak sepakat orang bakar-bakar ulos. Itu bikin ribut, bikin rusuh. Ada apa salahnya ulos? Kalau ulos buat gantung diri ya salah. Yang salah bukan ulosnya. Ulos itu hanya alat, hanya benda. Saudara bakar-bakar, saya gereja GCKI tidak sepaham. Ya, sama dengan golok. Golok bisa gak jahat juga, tapi bukan berarti golok kita musnahkan semua. Ada orang rampok pakai golok, lalu golok kita musnahkan. Yang salah bukan goloknya, yang salah perampoknya. Kenapa kok pakai golok? Demikian juga mungkin ada orang menyalahgunakan ulos, tapi bukan ulos yang salah, orang yang menyalahgunakannya itu yang salah. Begitu. Jadi ada banyak hal. Ini budaya. Hormati budaya, hargai, junjung tinggi budaya. Keris orang Jawa, ya saya emang udah campur aduk. Jadi saya juga nggak punya keris. Saya juga enggak. Jadi kehilangan budaya. Malah saya ingin cari jati diri. Apa budaya leluhur saya? Kalau sekarang saya kemana-mana bawa keris, ya bisa ditangkap polisi saya. Ya, tidak-tidaknya biasanya kalau ada kerabat yang kalau lagi menikah saya pakai keris jadi temenggung ya. Nah itu budaya keris ya, saudara, leluhur. Ada sininya pakai belakang mentol depan belakangnya. Arti kata orang katanya, walaupun seandainya sementol-mentolnya, segondok-gondoknya, sembunyikanlah. Di depan harus itu baik saja. Itu budaya. Amin. Iya kan, yang penting baik. Namanya orang pasti ada dongkol-dongkolnya ya. Istri sama suami dongkol. Suami sama istri dongkol, ya sedongkol-dongkolnya simpen. Itu budaya Jawa. Mungkin saya juga takut salah tafsir, saya dihujat. Saya tidak tahu paham. Ini contoh begitu budaya itu. Hormat. Nanti menceritakan budaya lagi. Ini kan mungkin saya gambarkan gitu aja. Belakang tuh depannya rata, di belakangnya bendul. Nah, itu budaya. Hormati. Dari pakaiannya. Dari gayanya, hari ini kita merah betul, tapi ini batik ini, jadi sudah campuran, jadi Jawa dan merah. Merah ini juga budaya. Menurut keyakinan atau kepercayaan sebagai teman-teman saudara kami
yang Chinese, ini hoki. Hoki itu sebenarnya ada dua. Jadi saya belum memang lagi bahas budaya ini. Hoki itu ada dua. Ada hoki baik, ada hoki gak baik. Hoki baik misalnya ya. Begitu nggak nyangka-nyangka lagi nggak punya duit ketemu Pak Rudi bawain duku sekilo tambahin amplop. Nah, itu hoki yang baik. Nggak minta loh, nggak boleh minta karena jemaat kita nggak boleh minta-minta, amin. Tapi kalau dikasih diterima, itu hoki baik. Hokinya baik. Tapi kalau lagi jalan-jalan, orang lagi bangun kos-kosan ada 5 tingkat, 5 lantai, lagi jalan-jalan tiba-tiba ada semangka jatuh kena kepala, itu hoki. Kok kebetulan pas lewat pas semangkanya jatuh, hoki. Hoki buruk. Hokinya buruk ketiban kepalanya. Tapi masih baik kata orang Jawa, untung semangka. Coba pikir aja, kalau yang lain kalau bukan semangka, gitu itu orang Jawa. Makanya bersyukur orang Chinese yang hidup di Jawa, hidupnya untung terus, hokinya baik terus. Udah ketiban batu dari atas, pecah kepalanya, untung cuma kepalanya. Masih untung nggak orang Chinese hidup yang di Pulau Jawa ini, hidup yang selalu beruntung. Amin. Amin. Enggak juga kalau ketiban batu kepalanya ya enggak untung itu keliru. Baiklah. Ada budaya yang kita harus hormati dan junjung tinggi sebagai budaya luhur. Jadi natural ya, culture. Tapi ada yang supranatural atau spiritual yang kadang-kala kita harus pilah-pilah. Ada unsur penyembahan, unsur keyakinan yang tidak boleh juga kita harus meyakininya. Misalnya, kalau mau lewat di tempat pohon asem, kan orang bilang angker gitu ya. Ada karena sahabat saya punya pohon asem dan pohon sawo. Kalau lewat sana harus bilang, Mbak, maaf anak babi mau lewat. Nah ini ya nggak benar juga. Lah anak Tuhan kalau dibilang anak babi, ini ngawur ini. Ini keyakinannya ya kurang pas. Ya enggak usah bilang anak babi. Tuhan Yesus anakmu mau lewat. Dalam nama Yesus setan minggir ya. Karena ada pepatah, setan orang doyan, demit orang dulit. Leloro padha lunga amarga percaya marang Gusti Yesus. Ini bahasa Chinese ini. Artinya. Setan nggak doyan, orang doyan ya. Dedemit nggak bulit, nggak nyolek. Leloro sakit penyakit pada pergi, ya. Podo lungo, amargo percaya ya. Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong. Mau diapalin nggak nih mantranya? Setan orang doyan, demit orang dulit. Leloro podo lungo amarga percaya marang Gusti Yesus. Bisa. Kalau saya biasa karena saya Chinese Jawa. Oh, saya orang Jawa saudara. Jadi saya ngerti. Baiklah, nanti saya jadi bercanda terus. Haleluya. Ini budaya. Mohon izin ini ya, minum dulu walaupun budaya bagaimanapun kota boleh minum harus. Ini budaya. Orang budaya Jawa, kalau ada tamu, nggak pakai ditanya mau minum nggak, mau minum kopi atau minum teh, nggak ditanya. Pokoknya disediakan ada teh, ada kopi, ada putih. Saudara kalau nggak percaya, nanti sekali waktu ada waktu main ke rumah di kampung, di rumah orang tua saya. Langsung air putih ada, teh manis ada, kopi ada. Jadi mau minum mana? Ya. Yang penting jangan di puncak. Di puncak sih mungkin. Ya kadang kalau kita nih di Jakarta nggak mau minum apa Pak? Nggak usah. Bener-bener nggak keluar. Bener. Ada gitu ya. Nah ini budaya sudah nggak jelas. Ada lagi malah nggak tanya mau minum atau enggak, diem aja, nggak keluar juga. Buset, ini Jakarta mana ini gitu ya? Jakarta Utara apa Jakarta Selatan? Jakarta tidak tahu, tapi inilah budaya yang sudah tidak menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya tersebut. Waduh, nambah lagi. Pelan-pelan dulu. Kita akan membuka di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 22.
Saya beberapa kali mencoba pakai gadget ya, pakai HP, pakai itu rasanya kurang marem. Itu juga budaya. Karena satu budaya terbentuk mesti pakai Alkitab. Walaupun agak lama saya mending pakai Alkitab. Tapi aku begini ini dulu. Gini-gini kayaknya kurang sopan ya. Belum biasa. Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 22, demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus yang kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Amin. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan siang malam dan belajar melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Amin. Berkali-kali ini kata-kata melenyapkan perseteruan dan mendamaikan kedua belah pihak. Kata-kata melenyapkan perseteruan dan mendamaikan ini ditujukan kepada Allah yang tadinya sebenarnya manusia berseteru dengan Allah. Oleh karena dosa pelanggaran, manusia memberontak kepada Allah, melawan titahnya, memberontak dan tidak taat kepada Tuhan, maka ada permusuhan, perseteruan, karena upah dosa ialah maut, dan pasti upahnya mati, dan pasti nggak dapat bersekutu dengan Allah. Dosalah yang membuat manusia terputus hubungannya dengan Allah, sehingga manusia mencoba mencari Allah-Allah lain dengan caranya, seolah-olah dia menemukan jati diri Allah, dan sesungguhnya semua itu salah jalan. Sebab Tuhan segala saja bukan Tuhan yang menyatakan dirinya. Tidak satu orang pun bisa mengenal Allah. Siapalah manusia yang sudah bermusuhan, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang sudah rusak kemuliaan Tuhan dalam dirinya? Bagaimana dia bisa memandang kemuliaan Allah kembali? Sebab jauh, Allah jauh. Jauhnya nggak bisa dengan teriakan. Teriakan nggak bisa menyatukan Allah dan manusia, oleh karena dosa pelanggaran manusia itu sendiri. Namun Allah berinisiatif, Allah yang baik dan agung yang luhur, penuh belas kasihan dan anugerah itu, dia datang. Dia datang menjadi manusia di dalam Kristus ini. Ayat ini bicara demikian. Di dalam Kristus Yesus mendamaikan, didamaikan perseteruan antara Allah dan manusia. Karena Allah sendiri datang menjadi Kristus, menjadi Yesus, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Kristus datang ke dunia, hidup lahir di dalam budaya.
Dia disunat juga umur 8 hari. Berarti Yesus juga ikut dalam budaya, karena semua manusia pasti punya budaya dan hidup di dalam budaya itu. Namun Yesus bukan sekedar hidup di dalam budaya, tapi pada ketika dia bertransformasi menjadi dewasa, dalam pelayanannya akhirnya mentransformasi budaya itu sendiri. Budaya dirubah sedemikian rupa untuk menjadi lebih luhur dan agung. Nilai-nilai budaya dimunculkan. Nilai-nilai budaya diwujud nyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menyesatkan, karena budaya lebih banyak. Akhirnya kita punya salah paham, salah berpikir, salah mempunyai pengertian. Nah, Kristus memberikan pengertian yang sebenar-benarnya. Salah satu contoh dalam Markus ada tertulis, sekali waktu murid-murid Yesus datang dari ladang atau dari mana, tahu-tahu makan tidak mencuci tangan. Lalu orang-orang Farisi, orang-orang Israel yang lain mengatakan, muridmu makan tanpa mencuci tangan. Menurut budaya, orang yang tidak mencuci tangan adalah orang yang benar-benar melanggar hukum, sehingga tidak layak. Bukan hanya tidak layak, tapi pantas untuk dihukum. Dan itu adalah melanggar ketentuan hukum Taurat. Padahal hanya tidak mencuci tangan. Bukankah budaya mencuci tangan itu baik? Baik. Tapi ada kalanya ketika memang tidak mencuci tangan, mungkin nggak ada air, sehingga makan. Apa harus tidak makan karena tidak ada air, nggak mencuci tangan? Begitu. Tapi itu sudah menjadi budaya. Maka Yesus juga meluruskan, kita tidak boleh melebih-lebihkan adat istiadat sehingga menghilangkan kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Budaya itu buat manusia, bukan manusia buat budaya. Sehingga budaya harus diberikan pemahaman porsi yang sebenar-benarnya. Orang Jawa juga punya budaya. Kalau makan jangan disonggo, jangan disanggah, jangan pakai tangan begini. Biasanya kita nyangga makan. Kalau ini misalkan piring, biasanya begitu. Nah ini biasanya kita makan begitu. Nah ini menyonggol, menyangga, disanggah piringnya. Nah orang Jawa punya pengertian, nggak boleh makan dengan piring disanggah begitu, disonggo. Karena nanti akan menyonggo semua yang buruk dari perkataan orang tuanya, menanggung keburukan semua gitu, menyangga. Itu kan pemahaman. Tetapi sebenarnya bukan soal menanggung semua yang buruk sebenarnya. Nanti kalau menyangga, kesenggol orang dikit kan jatuh tumpah. Zaman dulu susah dari makanan, sehingga kalau tumpah benar-benar menyesal begitu. Tapi itu kan budaya, punya pengertian. Jadi benar-benar begitu ada anak makan nyangga, orang tuanya bisa marah luar biasa sehingga suasana makan bisa tidak nyaman. Oleh karena keterlaluan memahami budaya itu sebagai hal yang dikultuskan atau disupranaturalkan atau dijadikan satu tahayul, ditahayulkan begitu. Jadi kalau orang sampai nggak cuci tangan nanti bisa terkutuk begitu. Itu kan ditahayulkan hal-hal yang lahir ya. Maka di sini yang pertama adalah, kalau saya mencatat di sini, oleh darah Kristus keselamatan, pengharapan di dalam dunia pada manusia dalam dunia ini dikerjakan oleh tangan Allah, bukan oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Dikerjakan oleh tangan Allah, keselamatan kita, hubungan kita dengan Allah yang damai sejahtera itu dikerjakan oleh tangan Allah, kuasa Allah, bukan dengan hal-hal yang lahiriah. Hal-hal lahiriah seringkali disangkut pautkan dengan hal yang sifatnya mencelakakan. Ada yang bilang jangan menduduki bantal, nanti bisulan. Tapi benar-benar sampai tua saya agak takut menduduki bantal. Karena dari kecil dikasihkan satu wangsit atau pemahaman, jangan ojo melunggui bantal, engko udunan. Nah, bisulan. Mungkin waktu dulu kan bantal kalau didudukin itu buat kepala mungkin. Nah, maksudnya baik. Itu buat kepala. Kalau memang bantal yang khusus buat kursi ya boleh lah.
Tapi kalau bantal yang buat tidur bapaknya gitu diduduki anaknya kurang ajar. Sebenarnya mungkin gitu maksudnya. Tapi supaya anak itu takut benar-benar dikasih tahu. Ojo nglunggui bantal kowe engko udunen. Mungkin orang dulu kalau ngomong bener ya. Sekali waktu kebetulan pas anak itu kebetulan pas duduki benar-benar bisulan. Tersebarlah berita itu sehingga setiap orang takut dudukin bantal. Semua itu menjadi satu kitab tidak tertulis. Jangan duduki bantal, nanti bisulan. Ada yang takut duduki bantal? Takut bisulan. Tapi kan tidak selalu begitu. Ini contoh, ini hal-hal yang lahir ya disangkutkan jadi seolah-olah melakukan yang lahir bisa menjadi menyelamatkan. Tidak. Keselamatan itu Tuhan yang mengerjakannya. Jikalau Tuhan tidak menghendaki bisulan, nggak bisulan. Amin. Itu penting. Nah, yang pertama darah Kristus lah yang membuat kita diselamatkan. Allah yang turun kemudian menjadi manusia ini mendamaikan oleh darah Kristus. Nah, saya memahami merah ini baik. Sebab merah ini melambangkan darah Kristus yang tercurah, yang menyelamatkan. Amin. Jadi bukan juga lalu kita pakai baju merah lalu selamat. Jadi orang berpikir, maka kenapa harus pakai baju merah? Karena dengan baju merah maka selamat. Kalau nggak pakai baju merah di hari Sincip bisa sial. Jadi hal yang lahiriah dianggap bisa menjadikan satu menyelamatkan, tidak. Konon saya tadi ngobrol dengan Om Boy, saya entah ini sumber dari mana, saya pernah baca. Dulu pernah ada satu di desa kecil begitu, orang selalu dihantui dengan datangnya monster, binatang buas, yang begitu dia mulai hewan ataupun manusia, dia cincang-cincang, dia bantai, saya benar-benar dicabik-cabik gitu ya. Nah sekali waktu kebetulan ada anak kecil, itu monster mendekati anak kecil, dan anak kecil itu pakai baju merah, dan monster itu menghindarinya gitu. Sehingga orang berpikir berarti mulai besok kita mulai pakai baju merah. Ketika di malam sesuatu yang ketika monster itu datang pakai baju merah semua. Dan semenjak di desa itu mulai dibolehkan pakai baju merah, si monster nggak pernah datang lagi. Sehingga datanglah fatwa mungkin. Saya ngobrol dengan Uboy. Cerita dari mana yang saya pernah dengar? Uboy orang Chinese, jadi saya takutnya saya salah. Akhirnya semua pakai baju merah. Tapi saya di dalam Tuhan saya harus ngasih kata-kata yang positif. Baju merah ini baik, jadi semarak. Dan ini melambangkan darah Kristus. Amin. Darah Kristuslah yang menyelamatkan. Itu diperbuat oleh kuasa Allah dan bukan hal-hal lahiriah. Hal-hal yang tidak mengerjakan apapun. Tapi kuasa Allah lah yang menyelamatkan. Itu yang pertama. Maka di ayat yang 11 tadi, darah Kristus yang menyelamatkan, dikerjakan oleh tangan Allah yang mendamaikan. Kalau orang sudah didamaikan dengan Tuhan, hidupnya selamat. Selamat bukan hanya hal lahiriah juga, kembali lagi. Kadang-kadang orang mengukur keselamatan dari hal-hal lahiriah. Sampai hal-hal masalah kematian. Kalau orang mati, nanti matinya dibakar, nanti berarti melanggar firman Tuhan. Bisa nggak dibangkitkan. Ada yang punya pemahaman begitu. Sehingga orang Kristen tertentu tidak boleh kalau matinya dikremasi, dibakar. Tapi gereja kita mengizinkan. Boleh, walaupun kalau boleh ya mendingan dikubur, sebab kita masih bisa prosesnya enak melihatnya gitu. Kalau dibakar kayaknya sadis, tapi ya tidak apa-apa. Tidak membatasi kuasa Tuhan untuk membangkitkan. Mau dibakar ataupun mau dikubur atau mungkin dibikin mumi gitu, tetap bangkit. Bukan hal lahiriah inilah yang menentukan. Bukan bagaimana cara matinya, bukan juga bagaimana cara mengatasi merawat kematiannya, bukan. Tapi bagaimana mengatasi dan ketika dia hidup, itu penting. Apakah dia mengiringi Yesus atau tidak? Percaya akan karya Kristus di dalam karya penyelamatan Allah itu. Jadi kalau cara matinya nggak apa-apa. Jadi sampai ada yang berseloroh di belakangan ini, ada yang bilang di gereja ini kan ada diakonia atau uang buat kematian, ada dana dikumpulkan yang hanya 2.000 satu minggu. Lalu ada yang mengusulkan, ya udah nanti kalau saya mati dikremasi saja. Ternyata begitu sudah dikremasi biayanya mahal, karena yang dianggarkan kalau hanya 2.000 seminggu ini kemungkinan hanya dapat peti, ya mungkin pemakaman yang layak dan tempat
semayam saja yang layak. Ternyata kalau dibakar biayanya mahal. Oh enggak apa-apa, nanti dibakarnya separuh saja. Ini terlalu. Terus apa jadinya? Katakan nanti viral kita. Itu GJKI itu karena diakonnya separuh, itu cuma yang tadi dikremasi cuma kaki sama tangannya aja. Tidak, tapi yang jelas hal lahir ya tidak membatasi kuasa Allah untuk menyelamatkannya. Orang percaya boleh saja mati oleh karena jatuh dari pesawat. Boleh. Cara mati tidak masalah. Jangan berpikir, wah dosa apa yang mati yang mengenaskan. Cara mati tidak soal. Jadi jangan berpikir ikut-ikut berpikir tahayul ya, wah harusnya kalau orang percaya, orang yang beriman matinya pasti enak. Lagi berdoa, mati. Belum tentu. Begitu saya khotbah atau saya mati, orang juga berpikir jangan-jangan itu perintah berbuat jahat. Ayo khotbah mati, salah juga. Jadi cara mati tidak itu hal lahiriah, saudara. Mau mati dari pesawat hancur bangkainya nggak ketemu dimakan ikan, ikannya dimakan anjing, anjingnya dimakan orang Sumatera, ya kan? Itu kan. Jadi mati mayatnya dimakan ikan, ikannya dimakan anjing, anjingnya dimakan orang utara. Saya nggak bilang Korea Utara. Tetap bangkit, amin. Tetap selamat. Bukan soal cara matinya dan bukan soal bagaimana cara mengatasi atau merawat jasadnya, bukan. Bagaimana cara hidupnya. Amin. Nggak penting gitu sebenarnya. Nah itu hal-hal lahiriah. Jadi jangan terpaku dengan hal lahiriah. Jangan terlalu takut dengan tahayul ya. Kalau kawin dengan ini ya yang kurang pas juga. Kalau menikah misalnya ini sio ular. Kalau punya anak kelinci jangan dikasih sama ular. Ini kan yang dikawinkan bukan sama kelinci tapi orang. Nah ini kadang-kadang wah pantesan dia kelinci yang ini ular. Habisnya gelir sama itu ular. Ini yang nggak boleh, itu lahiriah. Jangan sangkut pautkan, ini kurang benar, kurang cocok ya. Jadi jangan sampai nanti di sini mulai lihat sio, gila sio gua ayam, dia harimau, mending gua pisah. Jangan, itu tidak benar. Gereja kita tidak boleh begitu ya. Oh ini kan cuma sio-sio itu kan sekedar boleh dipahami saja tapi tidak untuk diyakini. Hormati saja yang orang melakukan itu ya nggak apa-apa. Tapi yang sudah kadung ya sudah lah. Tapi kalau mau anaknya nanti pengen nyarinya, wah anak saya naga. Bukan si naga, maaf, naga ada naga emas ya. Ada naga perak gitu-gitu ada, bukan naga. Apa? Salah sebut saya. Apa namanya sio naga. Berarti kalau anak saya naga, saya harus kawinkan dengan Kucing. Kalau kucing habis dimakan naga nanti, mendingan anak saya harus saya kawinkan dengan bayi ulo. Jadi neneknya ular gitu dengan sama jadi. Enggak gitu juga ya, saudara. Jadi itu hal-hal yang lainnya dipahami menjadi Supranatural. kurang mendasar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan darah Kristus lah. Karya Kristus di kayu salib itulah yang menyelamatkan. Amin. Saudara boleh sio apa saja, yang paling penting saudara cocok, mencintai, menikahlah. Yang penting laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada orang laki-laki yang goyangnya gini tadi, nggak boleh. Jadi laki-laki dan perempuan saja. Jangan laki-laki yang begitu, itu laki-laki setengah dewa ini. Itu lahiriah tapi nggak boleh. Hanya laki-laki dan perempuan. Nah ini hal lahiriah. Jangan terlalu terpaku hal begitu ya. Terus kalau misalnya saya lanjut ke kedua dulu nanti baru terkehabisan bahan saya. Yang kedua, diperdamaikan. Ini ayatnya kalau kita baca tadi, yang 11 tadi ada tentang bagaimana karena darah Kristus. Mulai ayat 12, bahwa waktu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ada kata-kata tanpa pengharapan ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadikan oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan seterusnya sampai ayat beberapa tadi adalah tentang perdamaian dan perseteruan.
Saudara, di dalam Imlek ini, nah ini Imlek ini budaya luar biasa luhur. Ketika malam Imlek semua keluarga kumpul. Ini seperti kalau kita mengenal adalah family gathering ya. Tahu nggak family gathering? Coba, tahu nggak? Ini bahasa Inggris ini. Family gathering ya. Jadi ada fellowship keluarga gitu. Keluarga dikumpulkan, biasanya makan. Makan tentu kalau sekarang ini katanya jangan kumpul banyak-banyak. Makan-makan terlalu banyak, rame nanti lagi COVID gitu kan. Ya udah, pokoknya paling nggak walaupun keluarga kecil kumpul makan. Jangan makannya online. Tidak seru, jadi tetap makan kumpul sedikit di meja, makan bersama. Di situ ada saling menghormati, jadi makan menikmati, ada kaki babi, ada sampai usus-ususnya semuanya dibikin maksudnya. Ada kulit babi ya, ada sate banyak, tapi babi jangan dimakan, tetap nggak boleh. Babi nggak dimakan, tapi kalau sudah dimasak kecap gitu boleh ya, hong sate gitu. Nanti kita ada baikut, ada sate, hong batal. Hong batal. Tapi itulah malam itu dinikmati, semua ada. Ada telur, ada buah-buahan, semua ada. Dan mereka semua pakai baju baru. Kata mak saya ada etnis Chinese ya, jadi katanya kalau di hari Imlek semua harus ganti baju. Semua kata mama saya, maaf saya ini menyebut kata mak saya. Sampai kalau dia perempuan BH-BH-nya, sampai bagian-bagian daun semua harus ganti. Ya saya bilang ya iyalah itu haruslah. Kan mau kumpul keluarga. Keluarga yang tadi jauh-jauh tadi gitu ya, jauh lagi kumpul. Ayo kita nggak ganti. Asem-asem ini apa gitu. Asem-asem mesti ganti. Itu baik. Kumpul itu kekerabatan, ada perdamaian. Lalu ada tadi yang nyebut. Apa tadi coba sebutin? Sinjen pilot. Gongsi baca, ada doa, ada berkat. Yang lebih tua memberikan amplop. Warnanya juga merah amplop. Jangan takut menerima, Bapak Ibu. Boleh ya, gereja Bawah boleh menerima angpau, boleh memberi juga. Nah, jangan takut memberi ya, memberi angpau warna merah. Tapi jangan cuma angpaunya aja, isinya mesti ada. Jangan digantung-gantung di pohon bohongan, isinya kagak ada. Ya itu juga ngawur. Isinya juga harus merah. Isinya kalau bisa merah. 100.000. Itu lebih pas ya. Merah beberapa lembar gitu. Bisa masker. Itu suasana Imlek sudah luar biasa. Itu baik. Itu harus junjung tinggi. Sekali-kali keluarga harus makan bareng. Jangan takut rugi. Jangan takut miskin gara-gara makan sama keluarga. Tidak ada orang miskin gara-gara makan bareng. Tidak ada. Ada berkat di sana. Berbagi, yang tua memberkati yang muda. Itu Alkitabiah memberikan berkat. Abraham memberikan berkat pada anak, diberkati engkau. Sinjen pilot. Kaya. Terus kaca gitu ya. Semoga engkau kaya. Berlimpah-limpah. Itu dikasih. Sambil itu nggak cuma doa doang. Sambil dikasih berkat. Doanya memberkati sambil kasih berkat. Ini kita seringkali di gereja hanya doa berkat, tapi berkatnya nggak dikasih. Tapi di dalam Imlek beneran begitu didoakan, warna merah, ampau, isinya goceng. Tapi bukan soal isinya, makna di dalamnya luar biasa yang berkandung. Ada hormat kepada yang tua. Betul ya? Haleluya. Saya menganggap nggak salah, ini luhur. Tapi mulai ada hal yang juga nggak harus diikuti juga. Tapi kalau dipahami dengan benar, ya masih bisa dipandang positif. Konon kata teman saya, tadi Ubay juga bilang nggak boleh nyapu. Saya juga tahu ada yang bilang katanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat nggak boleh disapu rumahnya. Kata Ubay, kenapa? Saya bilang sebenarnya positif saja. Mungkin karena habis kumpul-kumpul angpau berarakan. Takut-takut ada angpau masih ada isinya, kesapu. Nanti dulu, sabar dulu begitu. Positif aja, jangan ditahayulkan. Karena katanya ditahayulkan, akhirnya dibikin. Pokoknya dilarang nyapu di hari Imlek. Kalau mau nyapu nanti sebelum Imlek. Sebelum Imlek nanti hari 4 hari 1, 2, 3, 4 jangan nyapu. Mungkin karena kumpul-kumpul kan angpau berarakan. Anak-anak kecil mau diambil isinya, dikantongin, dibuang, angpaunya masih berarakan tuh. Nanti kalau sudah pada pulang semua, ini si oma, si mama mau cari satu-satu dibukain lagi. Siapa tahu masih ada yang ada isinya. Kalau udah aduk ke sapu, ada yang bilang,
Kayak dari si susuk ini belum ada nih, hilang, wah udah disapu lagi. Nah, mungkin begitu sebenarnya. Tapi supaya benar-benar ketika orang tuanya pergi dari rumah untuk silaturahmi kepada yang lebih tua lagi, supaya anak-anaknya jangan nyapu dulu, ditakut-takutin lah. Jangan nyapu, nanti rezekinya hilang, nanti rezekinya kesapu. Nah ini yang akhirnya turun-temurun. Tidak boleh nyapu di hari Imlek yang tadinya hanya karena takut kehilangan angpau yang hilang tadi, disambungkan dengan rezeki. Rezeki urusan Tuhan, keberuntungan Tuhan yang punya. Yesus lah yang beri rezeki. Nah, damai ini yang diperdamaikan. Jadi di hari Imlek ini sama di hari Natal, kasih itu dinyatakan berdamai. Jadi nanti seorang akan yang lain di sini bukan cuma kepada saya saja. Kan baju merah, ya mungkin lupa nggak bawa angpau, saya yakin lah. Kalau bawa ya syukur-syukur. Semua harus saling soja, ya, saling hormat, berdamai. Kenapa dia? Harus berdamai, tidak ada berseteru. Itu Alkitabiah. Di dalam Mazmur 133 yang hidupnya rukun, ya. Alangkah indahnya orang yang hidup dengan rukun, saudara yang dengan rukun. Di sana Tuhan akan perintahkan berkat, rezeki, amin. Kehidupan selamanya. Oh ini berkat dari Tuhan dan dicurahkan kepada orang yang mencintai damai, mencintai kerukunan. Memang menciptakan rukun tidak mudah, tidak enak, tidak gampang, sulit. Anak dengan orang tua, kakak dengan adik, ya, suami dengan istri. Kita hidup ini tidak gampang untuk berdamai. Semua butuh pengorbanan, korban perasaan. Kalau perlu korban angpau. Bagaimana kita punya orang seteru tadi ya? Seteru Yesus, Allah kita ini berseteru tadinya. Dia berdamai, memberikan yang paling berharga. Hadiahnya dalam hidupnya, darahnya, nyawanya dikorbankan. Bagaimana kalau kita hanya untuk berdamai, kita hanya modal angpau. Kita kasih angpau orang yang paling kita sebeli. Berat kali. Tapi Yesus memberikan demikian. Berat. Tapi dia berikan. Udah tahu kesel sama mantu ya. Mertuanya datang ngasih angpau kepada mantunya. Mantu, sini yang kuailah ya. Kongsi pacar angpau. Waduh, mantu terharu, betul nggak? Kalau nggak terharu mantu itu mantu kurang ajar. Nah begitulah. Itu dari keluarga saja kekerabatan. Bagaimana juga menciptakan kekerabatan di dalam Tuhan di gereja ini harus berdamai. Amin. Supaya ada berkat diperintahkan di sini. Berkat itu ada berkat kesehatan. Bukan hanya uang, bukan hanya angpau, kesehatan. Betapa bersyukur gereja kita ini kecil, Tuhan pelihara. Di musim pandemi semua libur kita ibadah. Saya takut, tapi hanya saja saya tidak mundur. Saya tetap beribadah. Ayo, kita semua andalkan Tuhan. Tetapi juga harus beriman. Kalau masih punya masker dipakai. Makainya kayak Pak Haji, hidungnya ditutup. Karena banyak orang pakai masker hanya mulutnya. Kenapa pakai mulutnya? Tujuannya supaya kalau lagi mau apa kelihatan. Gitu saja. Ini enggak benar. Bapak Ibu yang itulah. Itu yang kedua. Berdamai. Inisiasi damai. Karena Imlek itu adalah membawa damai. Gambarnya begitu. Jadi kekerabatannya luar biasa. Sampai-sampai dibikin kue. Kuenya dari ketan. Ketannya hanya kasih gula. Itu lengketnya setengah mati. Orang gigi palsu gak boleh makan di kecil. Saking lengketnya kalau dia makan bisa giginya ketinggalan. Artinya ada digambarkan lengket, rekat. Di dalam rekat dan lengket itu ada hal yang manis. Gitu. Pada akhirnya ujungnya manis. Sekalipun untuk melengketkan itu butuh kerja keras. Bikin dodol kerja keras. Pernah bikin dodol? Kue keranjang itu loh, itu bikin susah. Nggak semua orang bisa bikin, kata Boy. Saya meminjam kata-kata Boy. Kalau orang suku tertentu membuat, rasanya pasti nggak enak. Hanya ada orang suku tertentu yang bikin kue ini rasanya
Itu aja rasanya lumayan aja. Padahal saya tetap gak doyan katanya. Oh hanya gula, manis dan ketan saja. Memang itu tujuannya supaya lengket, merekat. Tapi saya tidak anjurkan yang pakai gigi palsu untuk makan kue itu. Atau yang giginya bolong juga jangan. Sebab pasti ngilu, sakit giginya karena gulanya luar biasa. Terlebih-lebih yang diabetes, gak usah makan. Jangan dimakan, itu hanya simbol kerekatan kue keranjang itu. Lengket. Kalau dipotong aja pisau, biasanya saya nggak potong pisau, pisaunya lempel semua di pisau ya. Bersihnya lumayan sulit. Nah itulah alat merekatkan rasa perdamaian. Ayo jaga kerukunan. Karena itu Alkitabiah. Semua budaya adalah yang paling penting untuk kebaikan, untuk keluhuran budaya kita, untuk kemajuan manusia, kemajuan budaya kita, dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak boleh ada unsur penyembahan berhala, yang artinya adalah hal-hal yang tahayul tadi. Jangan ikuti hal-hal tahayul. Kita percayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Waduh, banyak ya Pak. Yang ketiga, karya Allah di dalam budaya. Kita baca terakhir ini, Efesus 3 ayat 10 sampai 12. Jadi budaya itu nggak harus dihilangkan. Efesus pasal 3 ayat 10 hingga 12. Ada berbagai hikmah yang diberikan kepada manusia oleh Allah. Mohon dibacakan. Itu sudah ada. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Terus, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Amin. Karya Allah yang tadi dilakukan melalui darah Kristus dikerjakan oleh tangan Allah, bukan oleh hal-hal yang lahiriah. Lalu karya Allah yang mendamaikan antar manusia itu juga oleh karena kita dasarkan melakukannya supaya berkenan kepada Allah. Lalu kerja Allah yang menerangi berbagai hikmat manusia. Kita coba melihatnya bahwa adalah yang pertama, apakah memuliakan Allah budaya tersebut. Yang kedua, apakah tidak ada unsur penyembahan berhala di dalam budaya yang kita lakukan. Itu harus kita hapuskan pengertian dalam pikiran kita karena kita hanya bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga adalah, adakah kasih akan sesama? Adakah untuk kemajuan dan keberadaban sebagai kemanusiaan? Jangan juga kita menjadi beragama jadi lalu gak beradab. Semua dianggap salah. Semua harus ikuti budaya Timur Tengah. Maka saya meminjam kata-kata Bung Karno. Kalau menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Kalau menjadi orang Muslim, jangan menjadi orang Arab. Kalau menjadi orang Kristen juga, jangan jadi orang Belanda. Artinya budaya kita lah yang kita harus junjung tinggi. Kalau dulu di sana orang mungkin hanya pakai seperti Tuhan Yesus dan kawan-kawan pakainya daster ya. Maksudnya nggak pakai celana panjang, belum ada. Budaya pakai begitu, pakai jubah. Saya tahunya daster, karena los gitu kan. Bukan berarti sekarang juga kita harus pakai daster. Begitu ada orang pakai celana lepis, itu kafir. Budaya kafir tidak sebenarnya. Jadi tidak harus menjadi orang yang pakai daster juga. Pakai baju merah langsung dibilang bahwa itu kafir, tidak. Kita hargai ini adalah budaya junjung tinggi, di mana saudara ada junjung tinggi untuk nilai-nilai luhur kemanusiaan. Jangan saling menyalahkan. Orang mau pakai baju apa saja dengan adat budayanya, hormati, hargai. Jangan semua dianggap dianggap berhala, tidak. Yang memperberhalakan adalah manusianya, pikirannya, yang salah pengertian. Alkitab juga bisa jadi berhala. Ini buku bisa jadi berhala di dalam kekristenan. Saya banyak mengunjungi orang sakit. Yang sakit gak bisa baca Alkitab. Alkitabnya ditaruh di kepalanya. Apa hubungannya buku Alkitab dengan di kepalanya orang sakit? Ini memperberhalakan Alkitab. Ini juga tidak benar. Alkitab itu dibaca, direnungkan yang bisa baca. Kalau gak bisa baca, gak usah beli Alkitab. Lah gak bisa baca. Tapi ada betapa banyak, bukan hanya kepada yang sakit.
Orang sudah mati di peti juga Alkitab dibawa-bawa di dalam peti. Apa urusannya orang mati dalam Alkitab? Wah, jadi ngomel ini. Tapi saya juga bingung, saya juga nggak bisa bilang enggak ketika ada orang keluarganya meninggal di peti dalam Alkitab. Saya juga bilang Alkitab jangan, ntar marah dia. Karena situasi satu berduka. Tapi hari ini saya sampaikan, besok-besok kalau ada yang meninggal, di petinya jangan ditaruh Alkitab. Karena nggak mungkin dibaca, udah pasti dimakan rayap ini. Ini kan memperberalakan hak benda. Kira khotbah. Walaupun dia pendeta nggak bakal khotbah lagi sana. Betul. Ini kadang kita memperalakan salib, ya diperalakan. Bukan salah salibnya, salib itu bagus kita pasang salib. Tapi yang salah kalau kita pasang gede-gede depan rumah supaya ngusir setan. Salib yang bisa ngusir setan. Lalu ada setan kita bawa salib. Enggak begitu, tapi nama Yesus lah yang harus kita pahami bahwa setan orang toyan, demit orang dulit, lalu rapor dulu mau amal kau percaya, marah Gusti Yesus itu. Artinya. Bukan arti cari. Dengar yuk besok. Ini bukan salibnya, ini keliru ini. Karena ada orang udah ngerti ini papanya sakit udah nggak bisa melek. Alkitab ada kepalanya. Emang bisa nyembuhin Alkitab kan enggak. Ini buku percetakan. Buat bantal juga tetap orang mati juga. Maka jangan berberalakan. Jadi banyak hal yang kita beralakan, yang lahiriah kita jadikan berhala. Lalu juga ada orang dipilih jadi berhala juga nih. Pokoknya kalau ini jadi budaya juga ya, misalnya hari Minggu kita memahami hari Sabat, saya setuju. Ada yang ekstrim. Begitu hari Minggu itu hari Sabat, tidak boleh bekerja, gak boleh buka toko, gak boleh bikin kue. Nah, ini hari Minggu harus di gereja terus. Nah ini juga gereja hari Minggu itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Minggu. Kata Tuhan, hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat pun boleh berbuat baik. Tuhan Yesus menggambarkan kalau ada sapimu kecemplung. Oh, saya baru tahu ini senggol begini. Kalau ada sapimu kecemplung lubang di hari Sabat atau hari Minggu, lebih baik kamu menyelamatkan sapimu dulu lah. Boleh nggak nyelamatin sapi yang kecemplung? Boleh. Kalau kita nunggu habis kebaktian jam 8 mati itu sapi. Kalau mati sapi nggak boleh dipotong karena udah mati. Nah gitu, selamatkan boleh. Jadi kalau misalnya hari Minggu juga saudara ada omset bagus, kerjakan aja. Tapi jam ibadah jangan sampai cari-cari, nih mau ibadah lagi, aku cari-cari kantor biar bisa tinggal di gereja. Itu juga nggak benar. Tapi memperberalakan hari Minggu juga nggak boleh. Ini bukan berhala. Ini hari di mana kita kumpul menikmati kerinduan bersama. Jangan jadi beban. Ke gereja bukan jadi beban lalu kita lakukan dengan jenuh, bukan. Tapi kita lakukan dengan penuh kerinduan dan haus akan firman Tuhan, haus akan persekutuan, haus bercanda bersama dengan teman, sahabat, kerabat ini. Jadi kalau karena takut ke gerejanya, takut hanya hari Minggu, takut kalau saya ke gereja saya nggak selamat, ini memperparahkan hari Minggu. Ini nggak benar. Bukan karena takut supaya nggak selamat, bukan. Tapi saya rindu, saya harus kumpul, harus nyanyi bareng sambil goyang-goyang bersama pemimpin. Nah itu tujuannya gitu. Bukan untuk karena takut. Tidak untuk nakut-nakuti. Injil kembali lagi adalah harus memperdamaikan, mempersatukan berbagai budaya. Amin. Sudah panjang. Ya, terima kasih. Jadi boleh di hari Imlek berkunjung, di hari Idul Fitri juga boleh berkunjung, di hari Natal boleh berkunjung, membawa kue, jangan hanya membawa pulang, tapi juga membawa ke tempat orang yang merayakannya. Sebagai wujud kita membawa damai. Kita akan siapkan hati kita untuk boleh masuk dalam perjamuan kudus.